Assalamualaikum, selamat pagi. Acara pengajian Gus Abbas dan Kiai Madudin berjalan lancar. Ada beberapa hal dari tingkah polanya mereka para mukibin. Apakah kalian itu tidak pernah berpikir, misalkan terjadi sesuatu, kalian itu akan dikorbankan? Apakah kalian itu rela membela yang orang itu nasabnya itu banyak dipertanyakan, apakah mereka Yahudi, apakah mereka itu turunan Kanjeng Nabi? Kalau semua manusia turunan Kanjeng Nabi juga gitu loh. Cuman ini konteksnya turunan Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah benar? Kalian tuh nggak pernah berpikir ya, atau kalian itu tidak pernah membaca sejarah bagaimana dulu zaman PKI, bagaimana Kiai NU diganggu oleh PKI, cara-caranya bagaimana? Apa kalian tidak pernah belajar soal itu? Apakah persis mirip atau tidak? Coba kalian pelajari. Zaman dulu ya, saat Kiai NU diganggu PKI, caranya itu ya teriak-teriak di pengajian, membuat ramai. Lebih baik kalian pelajari dulu, apakah benar yang dilakukan itu mirip dengan masa lampau. Kalian nggak khawatir kena stigma PKI misalkan. Nggak takut kalian. Ingat loh, yang kalian belain di Nusantara ini, itu kaum-kaum yang bisa dibilang pengakuan mereka itu sampai sekarang tidak terbukti. Lalu kalian rela memusuhi orang-orang sesama pribumi. Otak kalian tuh ada apanya gitu loh. Gak khawatir kalian. Di acara itu diamankan banyak orang lah, banyak pihak. Ada Laskar PWI, ada Laskar Madura Nusantara, ada Kerasakti, banyak. Kalian gak malu gitu loh. Jika perilaku kalian compare dengan sejarah masa lampau, coba kalian cari sejarahnya, mirip nggak gitu loh. Kalau mirip, itu warning bagi kalian loh. Hati-hati loh. Enggak, mereka tuh nggak akan belain kalian, tidak. Yang kalian bela itu tidak akan belain kalian. Kalian tuh hanya dimanfaatkan. Kenapa kalian masih aman? Karena apa? Kita itu sadar gitu loh. Kalau kita itu ngebuk kalian, itu masuk jebakan mereka. Dan yang rugi kita semua. Dan kita juga sadar, ini sesama orang Nusantara. Tidak mungkin kita buat rusuh, itu tidak. Tapi cara-cara kalian itu memalukan diri kalian. Makanya di acara itu Gus Abbas juga marah kepada Kapolres. Kapolresnya ini perlu banyak literasi juga sih. Kurang literasi kayaknya. Tapi alhamdulillah acara berjalan lancar. Ya karena banyak orang yang aware, banyak orang yang bersimpati, banyak orang yang ikut menjaga. Kalau itu gak sadar itu sedikit sebenarnya. Sama kayak zaman-zaman demo dulu. Kenceng suaranya saja gitu loh. Ini dia videonya Gus Abbas saat saya bilang apa ya, kecewa dan marah dengan Kapolres. وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus ingkang kula hormati sahibul fadilah, sahibul bait Gus Suhairi beserta jajaran, beserta santri dan jamaahnya. Ingkang kula hormati sahibul fadilah al-alimul allamah Kiai Imaduddin Al-Bantani, ingkang kula hormati Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Timur dan para
komandan Laskar Sabila se-Jawa Timur dan pengurus PWI se-Jawa Timur, pejabat pemerintah yang kula hormati, baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, nahdhiyin nahdhiyat, ansarin wal fadaya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kula saged tompal merawuhi ngalap barokah dumateng panggenan menika, dumateng halipun Mbah Yai Zainal Abidin. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun paringi dumateng Gusti Allah rahmah inayah ma'unah minad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam monggo sareng-sareng dipun kersoake kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolres Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negara. Seharusnya panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Ba'ali? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer bersatu loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Ba'ali? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membela negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Ba'ali mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini makanya melek, karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai. Gila boleh. Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax,
Ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu di antara kelicikan mereka menghadapi diri. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Bang. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas seperti itu? Betul betul? Betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Ki Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda dari kepolisian, dari TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat ini perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Tolong Anda bertolong. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat saja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama, mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun Anda dari Polri. Mungkin apa dan? Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbukan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia.